Berjumpa lagi dengan saya. Kali ini kita akan membahas tentang konfigurasi dasar mikrotik. Jadi bagaimana kita nanti menggunakan mikrotik ini sebagai router board untuk mengatur jalannya lalu lintas data di jaringan kita, sehingga lalu lintas data baik internet maupun data yang lain bisa berjalan dengan baik di jaringan kita. Untuk kali ini nanti kita akan menggunakan router board yang kecil saja, seri hub light, seperti ini bentuknya. Jadi seri hub light ini mempunyai 4 port atau Ethernet 1, Ether 1, 2, 3, 4. Nah, dengan sumber daya dengan colokan USB kecil ini seperti cas HP. Jadi alat ini bisa digunakan dengan cas HP, cukup simpel, harganya juga ekonomis dan murah. Tapi ini hanya bisa digunakan untuk penggunaan kapasitas yang kecil saja, untuk penggunaan home atau di rumah, tidak bisa untuk kapasitas yang besar. Nah, bagaimana nanti kita akan men-set ini sehingga bisa digunakan untuk menyalurkan internet ke jaringan-jaringan kita, sehingga bisa kita nikmati data internet yang ada, sehingga tiap klien nanti yang berada di jalur ini Ether 1, 2, 3 dan juga wireless. Jadi seri ini mempunyai wireless, jadi bisa memancarkan wifi. Nah, nanti kita set sekalian bagaimana caranya. Oke, langsung saja. Untuk memulainya kita coba untuk memasang perangkat ini dulu sesuai jaringan. Bagaimana nanti kita pasang dulu perangkatnya sesuai dengan apa yang kita inginkan. Kita lihat dulu. Ini kita pasang ke ini sumber internet yang biru. Kita pasang ke Ether 1. Yang ke PC kita saya pasang di Ether 2. Jadi ini nanti kita akan merencanakan jaringannya, topologinya seperti ini. Kita lihat dulu. Seperti ini. Jadi di sumber internet mikrotik ini akan mendapatkan DHCP klien di Ether 1. Nah, sumber internetnya masuk ke Ether 1, mendapat DHCP klien. Kemudian Ether 2 kita pasang ini yang ke PC kita 192.168.10.0/24. Nah, pokoknya itu Ether 3 kita pasang 192.168.11.0/24. Networknya itu Ether 4 kita pasang 192.168.12.0/24 dan wireless kita pasang 192.168.0/24. Masing-masing Ethernet ini nanti akan kita beri DHCP server. Nah, sehingga setiap Ether nanti ini bisa memberikan IP otomatis ke klien yang terkoneksi di Ethernya masing-masing. Baik, kalau sudah ini koneksinya sudah hidup, lampunya sudah nyala, lampu di sini LED-nya sudah menyala, LED di Ether 2 sudah menyala, berarti koneksi secara fisik sudah terindikasi sudah beres. Kalau sudah beres maka kita langsung bisa meng-set ini ke dalam Winbox. Kita set, kita coba masuk Winbox. Nah, seperti ini. Saya refresh dulu. Nah, ini akan muncul. Mikrotik ini tadi sudah saya reset sehingga default konfigurasinya sudah kosong, tidak ada. Untuk connect kita bisa mengeklik di MAC address ini di sini atau IP address.
Kemudian loginnya defaultnya adalah admin, passwordnya defaultnya adalah blank. Jadi kalau kita baru membeli Mikrotik, masih baru, maka loginnya admin, passwordnya adalah blank, tidak ada. Seperti itu. Jadi kalau sudah seperti ini, apa yang bisa kita lakukan yaitu pertama adalah mengisikan loginnya, kemudian kita klik connect. Nah, kita lihat di situ. Kita set dulu. Nah, tampilannya kalau sudah masuk seperti ini. Di atas sendiri kita bisa melihat identitasnya ini, MAC addressnya Mikrotik. Nah, ini identitasnya yang masih default, maka namanya Mikrotik. Koneksi memakai Winbox 64 bit. Ini serinya Mikrotik Hub Lite. Nah, berapakah memori dari Hub Lite ini bisa kita lihat di sini. Nah, memorinya yang kepakai 14,4. CPU yang kepakai berapa? Ini masih 0%. Kita bisa menambahkan di sini. Oke, baik. Langkah pertama apa yang bisa kita lakukan untuk mengset Mikrotik ini? Yang pertama kita lakukan adalah mengecek interface-nya dulu. Kita lihat, kalau tadi pertama kita lihat lampunya sudah hidup, koneksi fisik sudah hidup. Apakah di sini di Mikrotiknya sudah hidup juga? Maka kita harus cek dulu. Nah, ternyata di sini ethernya statusnya RR atau running ya. Ini R running, ether 1, ether 2 sudah running. Ether 1 tadi adalah kita pakai untuk sumber internet. Ini bisa kita rubah namanya untuk memudahkan identifikasi kita saja. Internet, saya beri nama satu. Berarti sumber internet, apply. Oke. Ether 2 bisa kita beri nama terserah, misalkan LAN 1. Penamaan terserah kita. Ini LAN 3. Ini kemudian ada yang masih berwarna abu-abu. Ini menunjukkan bahwa interface ini belum aktif. Caranya bagaimana? Kita bisa enable. Nah, ini basisnya enable. Jadi untuk seri Hub Lite ini mempunyai interface wireless. Jadi bisa kita manfaatkan sebagai access point dan sebagainya. Untuk kali ini nanti ini saya manfaatkan atau kita manfaatkan sebagai access point. Jadi memancarkan data ke perangkat yang connect ke sini. Begitu. Oke. Penamaan ini sudah selesai. Apa yang kita lakukan lagi? Kita tadi kalau menurut topologi seperti ini. Ether 1 kita set sebagai DHCP client. Oke, sekarang kita set Ether 1 sebagai DHCP client. Kita klik menu IP, kemudian kita cari DHCP client ini, klik, sudah muncul. Kita klik tombol plus, kita pilih interface-nya yang dari Ether 1 internet. Sudah? Kalau sudah, kita klik apply. Oke. Kita tunggu. Ini masih abu-abu, warnanya masih stop it. Maka kita enable kan ini dulu. Enable.
searching statusnya bound. Nah, statusnya sudah bound. Ini sudah mendapat IP address dari penyedia internet. Ini 192.168.3.34. Oke. Berarti ini koneksi internetnya sudah tersambung, beres. Berarti MikroTik ini sudah di sisi Ethernet 1 sudah tersambung internet. Kita cek dulu juga DNS-nya. Nah, ini sudah mendapat DNS dari penyedia internet. Nih. Oke, sudah beres. Sekarang kita cek dulu koneksinya ke internet. Kita ping ke 88 atau ke Google ya. Saya di sini ke ping 88 saja. Oke, sudah reply. Ini menunjukkan bahwa koneksi internetnya sudah jalan di sisi Ethernet 1. Ingat ya, masih di sisi Ethernet 1. Nah, kemudian apalagi yang harus kita lakukan agar kita lihat lagi topologinya, agar di sisi klien ini bisa connect internet juga, maka kita harus mengeset firewallnya. Kita beri NAT agar sisi klien ini bisa mendapatkan internet. Oke, sekarang saya set di sisi kliennya sebagai, atau saya tambahin NAT. Klik menu IP, pilih firewall, pilih NAT. Kemudian kita plus. General chain-nya source NAT, out interface-nya kita pilih di mana internetnya tadi masuk atau tersambung, yaitu di Ether 1 internet ini. Action-nya kita pilih masquerade. Oke, sudah. Ini sudah selesai. Kita klik apply. Nah, ini sudah jalan mulai. Kemudian kita tadi juga diminta mengeset DHCP server. Nah, kita cek ini. Kita lihat topologi lagi. ETH2 168 10, ETH3 11, ETH4 12, wireless 13. Oke, baik, kita set dulu di ETH2. Kita set dulu di ETH2. Kita set di ETH2. Untuk mengset DHCP server, kita klik menu IP dan kita pilih DHCP server. Seperti itu. Nah, kemudian kita pilih DHCP setup. Nih, kita pilih interface-nya Ether2 dulu. Ether2 dulu. Kemudian kita pilih next. Oh, kenapa begini? Kenapa? Karena kita belum memberi IP address di Ether2. Nah, kita harus memberi IP address dulu ke Ether2 sebelum memasang DHCP server. Baik, kita kembali memberi IP address dulu ke setiap Ethernet. Kita cancel dulu. Kita memberi dulu IP address. Sudah ada satu hasil dari DHCP klien tadi di Ethernet 1. Ini internet tadi saya beri identitas internet. Kemudian saya mengeset ke Ether 2 dulu. Ether 2. Saya tadi Ether 2 diminta 10 titik, networknya kosong ya. Berarti ini saya beri 1. Untuk yang ini sebenarnya terserah digit yang ini untuk memudahkan saja saya beri angka 1 agar urutan yang pertama 1. Mau diberi 10 boleh, mau 103 boleh, suka-suka, tapi untuk memudahkan 1.
Slashnya saya pilih 24 saja agar memudahkan. 24 itu biasanya diset untuk defaultnya 24. Oke, kalau sudah kita pilih ini Ether 2 LAN 1. Saya klik apply. Nah ini networknya adalah 10.0. Oke. Ether 2 sudah tersetting. Kemudian kita lanjutkan setting ke Ether 3. Tadi Ether 3 adalah 11, kemudian IP-nya saya kasih 1, hostnya saya kasih 1/24. Ether 3 atau LAN 2, apply. Oke. Selanjutnya saya tambah lagi untuk Ether 4. 1.12.1/24 Ether 4. Selanjutnya saya pilih untuk interface wireless 13 tadi ya. 1/24. Sudah selesai. IP trace sudah dipasang semua. Jadi ini wajib setiap interface harus diberi IP trace. Kita lihat interface-nya sudah jalan semua. Kita lihat IP trace-nya sudah jalan, sudah terpasang seperti ini. Selanjutnya apa yang kita lakukan yaitu memberi DHCP server seperti ini. Kita klik DHCP setup, kita pilih Ether 2. Jadi nanti di Ether 1 dari internet 2 kita DHCP, 3 DHCP, 4 DHCP, dan wireless DHCP. Ether 2 kita klik next. Nah ini DHCP address space-nya sekian. Selanjutnya gateway-nya 10.1 betul. Address to give out ini diberi defaultnya 2 sampai 254. Apakah boleh dikecilkan 100? Boleh, tergantung kebutuhan kita untuk memberi IP address yang kita butuhkan. Saya kembalikan ke asalnya saja. Ini bisa di set, ini tidak harus 2, ini mulai 10 juga bisa, mulai 11 juga bisa, terserah suka-suka kita mengset. Tapi ini defaultnya saya biarkan aja biar mudah saja. Kemudian kita klik next. DNS-nya sudah masuk, kita klik next. List time itu adalah berapa menit koneksi ke DHCP server ini dilayani ya, bisa kita set sebenarnya. Defaultnya diberi 10 menit. Kita ikuti defaultnya saja. Next. Oke, DHCP 1 sudah selesai. Name-nya apa bisa dirubah? Bisa. Ini bisa kita rubah. Nah, LAN 1. Terserah boleh. Ini saya biarkan defaultnya aja. Kita set lagi ke Ether 3. Sama langkahnya, next. Sambil kita cek next. Oke. Di DHCP 3 sudah. Saya set lagi DHCP 4. Ini ya DHCP setup. Next. Satu. Ini mengapa warnanya merah? Karena tidak ada koneksi atau perangkat yang connect ke sini. Ini warnanya hitam karena DHCP 1 Ether 2 tadi sudah, kalau kita lihat Ether 2 sudah terkoneksi ini. Nah ini ada LED warna hijau, berarti sudah terkoneksi. Kita lanjutkan ngeset DHCP nya ke wireless, interface wireless.
DHCP setup. Next. Oke. Khusus untuk wireless, kita harus mengeset sebelumnya. Jadi wireless harus kita set dulu sebagai access point. Kita klik menu wireless ini. Ini ada wireless. Dan di sini ada menu-menunya. Kita klik di sini wireless. Nah, ini modenya kita ganti menjadi AP Bridge. SSID-nya kita beri nama, misalkan nama saya. Frekuensinya bisa kita pilih. Untuk defaultnya diberi di channel pertama ya, 2412. Ini bisa kita pilih. Nah, kalau sudah, kita apply. Klik. Nah, sudah ini sudah menjadi, sudah enable, sudah bisa koneksi wirelessnya. DHCP nya juga sudah. Kita cek lagi koneksi internetnya masih oke atau belum. Oke. Baik, selanjutnya kita cek di hasilnya apakah sudah terkoneksi. Kita cek hasilnya. Apakah sudah terkoneksi, internetnya sudah masuk atau belum, kita cek. Nah, ternyata sudah. Berarti setting ini sudah berhasil. Kita lihat di Chrome, sudah bisa kita gunakan untuk koneksi internet YouTube. Sudah bisa. Ini tadi koneksi di Ether koneksi di Ether 2. Kita coba pindahkan ke Ether 3. Kita coba pindahkan ke Ether 3. Coba lihat dulu winbox-nya. Ether 3. Nah, ternyata di Ether 3 IP address-nya sudah berubah 11.1 seperti yang kita settingkan tadi. Berarti sudah berhasil DHCP-nya. Kita coba konekkan. Masuk. Kita coba konekkan. Ini sudah masuk, bisa. Coba kita cek di browser, apakah sudah bisa dipakai. Kita cek lagi browsernya. Bisa ya. Nah, bisa. Kita cek. Oke, sudah bisa. Kita coba pindahkan ke Ether. Kita coba pindahkan ke Ether 4. Kita coba pindahkan ke Ether 4. Oke, sudah berkedip-kedip, tandanya sudah mulai aktif. Nah, seperti itu. Kita coba lagi.
Kita lihat Winbox-nya, IP-nya apa sudah berganti. Kita lihat Winbox-nya, IP-nya sudah berganti atau belum. Nah, ini 12.1, berarti IP-nya sudah berganti menjadi 12.1, berarti DHCP servernya sudah berhasil. Sekarang kita konekkan. Ini yang berubah menjadi Ether 4 kan. Nah, ini Ether 4. Kita coba koneksi ke web browser. Kita coba koneksi ke web browser. Oke, sudah berjalan. Oke, sudah berjalan. Saya kira ini sudah berjalan dengan baik. Ini ada Ether 4 sudah koneksi running. Sekarang saya coba wirelessnya. Saya gunakan HP. Nah, ini tadi sudah connecting, IP-nya sudah berganti dan Winbox-nya sudah jalan. Kita lihat bahwa interface di Winbox-nya sudah Ether 4 sudah R. Kita coba sekarang koneksi ke HP dengan WiFi. Nah, ini saya coba HP, saya konekkan, saya hidupkan dulu. Oke, saya pilih WiFi-nya. Ya, coba nama saya. Ini ada nama Denny. Nah, ini saya klik connecting. Nah, sudah terlihat ini connected no internet. Nah, kita lihat masih jalan. Kita lihat di sini. Nah, di Winbox-nya ini menjadi connected. Nah, ini sudah running. Kita lihat DHCP servernya. Nah, ini connected di sini. Sudah berjalan. Ada listnya. Berarti ini sudah berhasil. Saya cek internetnya sudah berhasil atau belum. Kita cek. Kita cek internetnya. Sudah bisa. Sudah bisa masuk ke internet. Berarti settingnya semuanya sudah berhasil. Berarti ini sudah R semua ya. Wirelessnya saya putus dulu WiFi nya. Berarti alat ini, router ini sudah berhasil kita setting sebagai
pembagi jalur atau data, sehingga mikrotik ini bisa mengatur jalan data ke masing-masing internet seperti yang kita lihat di Limbok ini. Berarti settingnya sudah selesai dan bekerja dengan baik. Oke, demikian cara melakukan konfigurasi dasar mikrotik secara dasar, sehingga mikrotik tersebut bisa membagikan data ke masing-masing Ethernet sesuai dengan yang kita rencanakan. Jadi mulai dari Ether 2, 1, 2, 3, 4 dan Wi-Fi-nya. Sekian video kali ini. Untuk selanjutnya silakan nanti bisa kita ikuti video selanjutnya dengan topik yang lain. Terima kasih.